Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Haisa dengan NIM 22027AF dari kelas reguler A22. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi biokimia darah dengan dosen pengampu yaitu Kak Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Pharm M Biomed. Darah adalah cairan yang berisi sejumlah sel yang beredar dalam sistem pembuluh darah. Darah terdiri dari unsur padat, yaitu butir darah merah, sel darah putih, dan trombositnya yang terdapat dalam medium cair, yaitu plasma darah. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, mengedarkan sari makanan, mengedarkan hormon, menyerang bakteri dan kuman, menyembuhkan luka, membawa sisa oksidasi sel tubuh sebagai pengatur zat, membuang zat-zat sisa metabolisme sel, memendam bibit penyakit, melawan penyakit, mengangkut air, menjaga kadar asam basa cairan dalam tubuh, dan membawa limbah tubuh. Komponen darah. Darah manusia mempunyai sekitar 8% dari berat tubuh manusia. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah meliputi 55% dari seluruh bagian darah, sedangkan 45% sisanya berupa sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan yang menyertai sel-sel darah. Fungsinya untuk mengangkut oksigen, sari-sari makanan, dan hasil oksidasi yang dikeluarkan melalui alat ekskresi. Sel-sel darah tersusun dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih yaitu leukosit, dan keping darah atau trombosit. Proses pembentukan darah. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah. Diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Pembentukan sel darah terjadi di sumsum tulang. Manusia membentuk sel darah merah saat masih berupa sekumpulan sel, tepatnya di kantung kuning telur. Setelah beberapa bulan, sel darah terbentuk di hati, limfa, dan sumsum tulang. Setelah manusia menginjak dewasa, pembentukan sel darah dilakukan sepenuhnya oleh sumsum tulang membranosa. Pembekuan penggumpalan darah. Penggumpalan darah yaitu perubahan enzimatik dari protein plasma yang larut atau fibrinogen menjadi serabut polimer yang tidak larut atau polimer fibrin. Penggumpalan darah dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu yang pertama melalui luka jaringan atau jalur ekstravaskuler, yang kedua proses dari sisi dalam pembuluh darah atau jalur intravaskuler. Penyebab darah menggumpal berikutnya adalah kebiasaan merokok yang menyebabkan darah yang sudah kental semakin susah mengalir. Tidak hanya itu, asap rokok juga dapat merusak lapisan dinding pembuluh darah bagian dalam atau yang disebut endotel. Jika endotel mengalami kerusakan, maka menyebabkan trombosit mudah melekat antara satu dengan yang lain. Pemeriksaan darah. Ada dua jenis pemeriksaan darah, yaitu yang pertama, pemeriksaan darah rutin adalah pemeriksaan tanpa indikasi khusus seperti HGB, WBC, RBC, dan lain-lain. Yang kedua, pemeriksaan darah khusus adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Yang pertama, menunjang diagnosis klinik. Yang kedua, mendapatkan kepastian dalam penanganan pasien, dan yang ketiga yaitu untuk memantau perkembangan suatu penyakit. Penyakit yang berkaitan dengan darah.
Yang pertama, anemia, yaitu suatu kondisi rendahnya kadar Hb dibandingkan dengan kadar normal yang menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Yang kedua, leukemia, yaitu penyakit yang terjadi akibat terjadinya proliferasi atau pertumbuhan sel imatur, sel leukosit yang abnormal dan ganas diiringi adanya jumlah leukosit yang berlebihan. Yang ketiga, hemofilia atau gangguan produksi faktor pembekuan yang diturunkan. Yang keempat, talasemia, penyakit genetik atau keturunan yang menyerang sel darah merah sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan rapuh. Talasemia dibagi menjadi dua, yaitu talasemia mayor dan talasemia trad atau minor. Makanan penambah darah. Yang pertama, zat besi seperti bayam, daging sapi, brokoli, kacang-kacangan, labu, hati ayam atau hati sapi, kol, dan kale. Selanjutnya, vitamin A seperti melon, semangka, labu, bayam, wortel, dan paprika. Ketiga, vitamin B12 seperti telur, susu, keju, dan daging merah. Asam folat seperti kacang kedelai, bayam, nasi, daging sapi, dan alpukat. Golongan darah. Yang pertama, ada golongan darah A, di mana antigen A hadir pada permukaan sel darah merah, sedangkan antibodi terhadap antigen B ada dalam plasma darah. Selanjutnya ada golongan darah B, antigen B ada pada permukaan sel darah merah, sedangkan antibodi terhadap antigen A terdapat dalam plasma darah. Yang ketiga ada golongan darah AB. Antigen A dan B hadir pada permukaan sel darah merah, sementara tidak ada antibodi terhadap antigen A atau B dalam plasma darah. Yang keempat, golongan darah O, di mana tidak ada antigen A atau B pada permukaan sel darah merah, namun terdapat antibodi terhadap antigen A dan B dalam plasma darah. Jadi, itu tadi presentasi tentang materi biokimia darah. Untuk segala kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan.